Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafael Joanilta dengan NIM 2112921 akan sedikit menjelaskan video pembelajaran tentang teori terbentuknya alam semesta dan terbentuknya galaksi. Pembahasan yang pertama, pembentukan alam semesta. Satu, komponen alam semesta. Dua, terjadinya alam semesta. Dan pembahasan dua, pembentukan galaksi. A. Hipotesis terbentuknya galaksi. B. Teori terbentuknya galaksi. Part pertama, pembentukan alam semesta. Menurut Hartono 2007, nomor 28, alam semesta atau universe merupakan ruang tidak terbatas yang di dalamnya terdiri atas semua materi termasuk tenaga dan radiasi. Jagat raya tidak diukur dalam arti batas-batasnya tidak dapat diketahui dengan jelas. Komponen alam semesta. Yang pertama, mikrokosmos. Mikrokosmos adalah benda-benda yang sangat kecil yang hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop yang ada di dalam alam semesta seperti sel, atom, dan elektron. Pembuktian mikroskop dapat dilihat dari temuan beberapa tokoh. Tahun 1665, Robert Hooke, ilmuwan bangsa Inggris, dengan menggunakan mikroskop yang masih sederhana, melihat bahwa gabus terdiri dari struktur gelembung berdinding seperti sarang lebah. Rongga berdinding ini disebut sel oleh para ilmuwan sel sebagai kotak-kotak kecil yang berisi bahan kehidupan. Pada tahun 1869, Friedrich Miescher, seorang ahli biokimia, berhasil memisahkan suatu zat dari inti sel yang disebut DNA. Yang kedua, makrokosmos. Makrokosmos atau alam raya tempat bertebaran gugusan bintang, dan mikrokosmos atau sejumput alam kecil yaitu manusia. Entitas alam raya ditanamkan dalam wujud manusia. Besarnya alam semesta ini cukup diwujudkan oleh eksistensi manusia. Gerard P. Kuiper dan C.F. van Whisker mengemukakan teori kondensasi yang mengatakan bahwa mula-mula ada kabut gas dan debu atau nebula karena mendingin lalu menyusut berputar lama makin cepat lalu berbentuk pipih seperti cakram. Kebanyakan bahan yang dikeluarkan di tengah dalam bentuk matahari, sedangkan bahan yang keluar membentuk planet-planet. Bentuk atau terjadinya alam semesta. Menurut Al-Quran, Mulyati 2012 nomor 76 memaparkan bahwa Al-Quran mengisyaratkan bahwa langit dan bumi terjadi merupakan satu gumpalan melalui firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Al-Anbiya nomor 30. Yang kedua, teori-teori ahli terbentuknya alam semesta. Menurut Sisila dan kawan-kawan 2020 nomor 112-113, ada beberapa teori yang menjelaskan proses terbentuknya alam semesta sebagai berikut. Teori steady state berpendapat bahwa materi yang hilang melalui resesi galaksi-galaksi karena pengembunan alam yang berlangsung terus-menerus digantikan oleh materi yang baru saja tercipta, sehingga alam semesta yang terlihat tetap berada dalam keadaan tidak berubah, steady state. Artinya bahwa materi secara terus-menerus tercipta di seluruh alam semesta. Yang kedua, teori ekspansi dan kontraksi. Teori ini berpendapat bahwa ada suatu siklus di jagat raya. Satu siklus mengalami satu masa ekspansi dan satu masa kontraksi. Satu siklus diperkirakan berlangsung selama 30 miliar tahun.
Dalam masa ekspansi, terbentuklah galaksi-galaksi serta bintang-bintang di dalamnya. Ekspansi ini diakibatkan oleh adanya reaksi inti hidrogen yang pada akhirnya membentuk unsur-unsur lain yang kompleks. Selanjutnya, teori Big Bang. Pada teori ini menunjukkan bahwa alam semesta bermula dari ledakan titik tunggal. Ledakan ini disebut dentuman besar. Menurut Giorgio Lemaitre, si penemu teori ini, alam semesta ini dimulai dari gumpalan superatom raksasa yang isinya tidak bisa dibayangkan, tapi diperkirakan seperti bola raksasa yang suhunya antara 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Gumpalan superatom itu meledak diperkirakan sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Kemudian ia juga menyatakan bahwa semua benda di alam semesta pada awalnya satu wujud yang kemudian terpisah-pisah. Selanjutnya, teori keadaan tuna. Penemu H. Bondi, T. Gold, dan F. Hoyle mereka menyatakan teori keadaan tuna alam semesta tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Alam semesta selalu tetap seperti sekarang. Materi yang ada selalu terus-menerus datang berbentuk atom-atom hidrogen dalam angkasa membentuk galaksi baru dan menggantikan galaksi lama kemudian bergerak menjauhi kita dalam ekspansinya. Selanjutnya, teori osilasi. Menurut teori osilasi, alam semesta tidak konstan, melainkan berekspansi dimulai dengan adanya dentuman besar atau teori Big Bang. Alam semesta mungkin telah memulai dalam sebuah dentuman besar atau mungkin berada dalam keadaan tetap dalam keadaan berosilasi. Nah, part kedua, pembentukan galaksi. Hipotesis terbentuknya galaksi. Hipotesis menurut Fowler, galaksi berawal dari suatu kabut gas pijar dengan massa yang sangat besar. Kabut ini kemudian mengadakan kontraksi dan kondensasi sambil terus berputar pada sumbunya. Ada massa yang tertinggal, yakni pada bagian luar dari kabut pijar tadi. Massa itu juga mengadakan kontraksi dan kondensasi, maka terbentuklah gumpalan gas pijar yaitu bintang-bintang. Bagi yang bermassa besar masih berupa kabut bintang dan perkumpulan daripada gas-gas pijar tersebut akan membentuk sebuah galaksi. Ciri-ciri dari galaksi. Yang pertama, galaksi itu mempunyai cahaya sendiri, jadi bukan cahaya pantulan. Setiap galaksi memilikinya. Yang kedua, galaksi-galaksi lainnya terlihat di luar jalur galaksi Bima Sakti. Jauhnya jutaan tahun cahaya. Tata surya kita berada pada galaksi Bima Sakti. Yang ketiga, galaksi-galaksi itu mempunyai bentuk-bentuk tertentu. Bentuk-bentuk galaksi. Yang pertama, galaksi spiral atau bentuk S, seperti pada gambar berikut. Yang kedua, galaksi elips atau bentuk E. Yang ketiga, galaksi tak beraturan atau bentuk TB. Ciri-ciri galaksi spiral yaitu memiliki pusat roda, selubung bulat yang membungkus pusat, terdiri dari bintang dan gugus bintang. Piringan dengan lingkaran spiral yang mengelilingi pusat di daerah khatulistiwa. Ciri-ciri galaksi elips atau bentuk E. Memiliki pusat roda, selubung yang membungkus pusat. Yang ketiga, ciri-ciri galaksi tak beraturan atau bentuk TB. Galaksi ini meliputi jumlah kurang dari 3% dari semua galaksi yang diketahui. Galaksi TB terlihat sebagai gumpalan datar atau onggokan bintang yang semakin menebal, sebagai menipis dalam batas-batas yang tidak jelas. Sekian dari saya. Terima kasih.